Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Mufidatu Jafar dari kelas 10 Aktivitas 1 1622. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya berupa pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan. Yaitu pertanyaan nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang al-kuliyatul al-khamsah? Coba jelaskan sesuai urutannya. Al-kuliyatul artinya 5 prinsip dasar. Sedangkan al-khamsah berarti 5. Jadi al-kuliyatul al-khamsah adalah 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah usul fikih, kata al-kuliyatul al-khamsah sering disebut dengan maqasid al-khamsah atau 5 tujuan, dan al-dariyat al-khamsah yaitu 5 kepentingan yang vital. Maka dapat disimpulkan bahwa al-kuliyatul al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan. Berikut ini urutannya. Para ahli usul fikih tidak pernah menyepakati urutan kelima dan prinsip dasar tersebut. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa urutan al-kuliyatul al-khamsah adalah: yang pertama, al-din agama, yang kedua, al-nafs artinya jiwa, yang ketiga, al-akil artinya akal, yang keempat, al-nasl artinya keturunan, dan yang kelima, al-mal artinya harta. Yang nomor 2, dalam agama Islam kita tidak diperbolehkan memaksa orang non-muslim mengikuti kita, sedangkan kita disuruh oleh ayat lain menyebutkan bahwa katakanlah bahwa Tuhan itu satu. Bagaimana pendapat kalian tentang dakwah tersebut? Menurut saya, Allah itu telah menegakkan dalam Al-Quran, manusia dalam beragama tidak boleh memaksa manusia lain untuk sama seperti dirinya. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 berbunyi: La ihara fil dini qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi faman ya'far bituwati wa yumin billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa bisa malaha wallahu sami'un alim. Artinya, tidak ada paksaan untuk menganut agama. Sesungguhnya telah dijelaskan jalan yang benar dan jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar pada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh pada gantungan tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang nomor 3, pernahkah kalian mendengar kisah Wali Songo? Kapan pertama kali kalian tahu tentang tokoh Wali Songo? Siapakah nama tokoh Wali Songo yang pertama kali kalian temui dan ingat sampai sekarang? Saya pernah mendengar soal Wali Songo saat saya SD, karena pertama kalinya saya diajak berziarah, yaitu yang pertama di Demak, Kudus, kemudian di Ngadilangu. Dan untuk Sunan yang pertama kali saya dengar itu Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Kalijogo. Untuk yang saya pahami sampai sekarang adalah Sunan Kalijogo, kisah Sunan Kalijogo, dan juga sampai sekarang saya juga masih memahami itu. Yang nomor 4, dalam sejarahnya diketahui bahwa ada 2 sistem dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo, yaitu Tajrid dan Adhamul Horoj. Coba jelaskan yang kalian pahami. Sistem dakwah Tajrid artinya berharap, yaitu tidak ada ajaran yang diberlakukan secara mendadak, segala sesuatu melalui proses penyesuaian, bahkan sering bertentangan dengan Islam. Misalnya tradisi minum tua, kepercayaan animisme dan dinamisme, maka secara bertahap. Yang kedua yaitu adamul horoj, yaitu tidak menyakiti. Dengan strategi ini, para wali menyebarkan Islam tidak dengan mengusik tradisi, agama dan kepercayaan yang sudah ada, tetapi memperkuatnya dengan cara yang Islami. Soal nomor 5, bagaimana perbedaan cara dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang dan Sunan Gresik? Dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gresik sebagai berikut. Sunan Gresik melakukan dakwah yaitu dengan cara: 1, mempelajari budaya dan adat istiadat; 2, membuka warung ketika membuka lahan pertanian; dan yang keempat adalah menjadi tabib; yang kelima menghapus perbedaan kasta; dan yang terakhir adalah membangun masjid dan pesantren, serta juga bisa melalui perdagangan dan pendidikan pesantren. Mula-mula bisa berdagang di tempat yang terbuka dekat pelabuhan agar masyarakat juga tidak kaget. Ini dilakukan supaya masyarakat bisa mengerti apa yang dilakukan oleh Sunan Gresik.
Sedangkan cara dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang adalah sebagai berikut. Merujuk dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizm Aizid, Sunan Bonang menggunakan kesenian sebagai media dakwahnya. Kesenian ini digunakan Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat. Adapun kesenian tersebut adalah berupa seperangkat gamelan yang disebut benang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.